tumpahkan isi hatimu. Bangkitkan iman dalam hati kami. Supaya kami mau belajar mempercayai Tuhan. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom shalom. Khotbah saya temanya tenang di tengah badai. Yesaya 30 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan amin. Dalam terjemahan Net Bible, saya ingin saudara baca Isaiah 30 verse 15. For this is what the Master, the Lord, the Holy One of Israel says. If you repented and passionately waited for me, you would be delivered. If you calmly trusted in me, you would find strength. Yang artinya dalam bahasa Indonesia gini, bila kamu tenang dan percaya kepadaku, kamu akan menemukan kekuatan. Waktu kita lagi menghadapi badai kehidupan, waktu kita ngadapin pergumulan dalam hidup kita, Tuhan mau kita belajar tenang. Katakan saya harus tenang. Karena waktu masalah datang, saya yakin di dalam hidup kita pernah ngalamin yang namanya tuh tiba-tiba ditimpa masalah, ditimpa bencana, kabar yang buruk, entah sakit penyakit, entah bisnis yang ngalamin problem, ada urusan di keluarga yang tiba-tiba membuat kita down, depresi, marah, takut, nangis, tertekan, dan semua emosi negatif lainnya. Yang dengar baik, kalau kita tidak tenang, kita akan ngambil keputusan yang salah. Yang berarti katakan amin. Waktu kita lagi down, lagi depresi, saya yakin gini, pikiran yang busuk-busuk tuh yang kita tadinya nggak pikirin gitu ya, pikiran-pikiran buruk tiba-tiba datang. Pikiran-pikiran yang negatif, kekhawatiran yang kita bingung kenapa tiba-tiba datang. Wah, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Jadi waktu Pak Jojo didiagnosa mengalami ada kerusakan pada ginjalnya beberapa bulan yang lalu, saya stresnya, depresi, down, nangis. Dan luar biasanya begitu saya tahu suami saya tuh ngalamin masalah dengan ginjalnya, besoknya saya harus khotbah di doa kesembuhan, healing worship night. Luar biasa ya Tuhan ya. Itu saya khotbah sambil nangis gitu. Dia enggak percaya istrinya tuh sayang dia gitu ya. Dianya tenang aja, saya yang stres saudara. Nah, saya ngalamin waktu saya lagi down, saya tuh kayak tengah malam tuh bisa kaget bangun dan berpikir gini, kamu siap gak satu hari Jojo ndak ada gitu. Oh, stres banget, pikiran-pikiran negatif menghantui saya, kekhawatiran yang ndak perlu itu datang menghantui. Yang akhirnya membuat saya bukannya kuat malah jadi lemah. Waktu kita itu khawatir bukannya tenang ya. Waktu kita mulai berpikir negatif di tengah-tengah masalah, saya yakin kita jadi putus asa, betul gak? Kita jadi makin lemah. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya. Kita gak boleh gegabah, gak boleh panik. Karena orang kalau panik, mereka akan tergesa-gesa bikin keputusan dan udah pasti keputusan itu salah. Kenapa salah?
Karena kita dipimpin keadaan. Satu hari saya ingat malam Xinjia, malam Imlek. Orang Chinese biasanya kalau mau Imlek besoknya malamnya ngapain? Makan keluarga. Nah, mama saya punya kebiasaan itu masak buat kami dan undang anak-anaknya datang ke rumahnya dan kami makan di rumahnya. Nah, dia lagi masak, siang-siang dia telepon saya, dia bilang, kamu di mana? Bisa ke rumah mama sekarang nggak? Saya bilang kan nanti malam makannya, kamu datang aja sekarang. Mata mama something wrong, dia bilang gitu. Saya datang, dia bilang mama kayak nggak bisa lihat separuh, dia bilang. Saya kaget. Dia bilang yuk kita periksa ke satu rumah sakit mata, saya enggak sebut ya. Nah, kami bawa dia ke situ. Nah, dokternya setelah periksa mama saya bilang begini, retina mata ibu robek. Jadi ibu harus operasi sekarang juga, dia bilang gitu. Kita yang gak ngerti apa-apa dan gak pernah tahu tentang penyakit mata, jujur aja buta. Mama saya ketakutan sampai gemetar, lalu kami bawa dia ke rumah sakit lain yang sama tapi cabang lain. Karena dengar-dengar di rumah sakit itu dokter mata terbaiknya. Ternyata karena waktu itu sudah mendekati Imlek, dokter-dokter nggak ada. Dokter terbaik di situ sedang cuti karena mau Imlek sama keluarganya. Yang tersisa itu ada dokter mata tapi bukan yang terbaik gitu loh. Tapi karena dibilang hitungan jam akan buta, mama saya langsung dijadwalin operasi besok itu juga. Lihat, kalau kita nggak tenang, kita ngambil keputusan yang salah dan gegabah. Apa yang terjadi? Mau masuk ke ruang operasi itu, mama saya gemetaran. Operasi mata bayangin ya kan? Kalau buta selamanya. Dia pucat, dia gemetar, dia bilang doa buat mama. Saya doa tuh sambil nangis. Saya bilang Tuhan tolong mama saya. Saya merasa jadi hamba Tuhan super gagal gitu loh. Di saat mama saya sendiri harus operasi, saya enggak bisa doa kesembuhan buat dia gitu kan. Tapi saya tahu saya bukan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan semua ini kami alami. Tapi pelajaran terpenting yang saya petik dari kejadian itu adalah kalau kita gegabah dan tidak tenang, kita ambil keputusan yang salah. Apa yang terjadi? Operasinya gagal total. Mama saya harus dilarikan ke Singapura untuk menyelamatkan matanya. Kasihan mama saya tersiksa sekali. Habis treatment di rumah sakit di Indonesia itu disuruh tengkurap 1 bulan. Bayangin tengkurap 1 bulan, Anda pernah ngerasain? Pinggang sakitnya luar biasa. Saya kasihan sama mama saya, sampai sekarang mama saya matanya agak burem. Kayaknya kalau jalan kami harus pegang. Nah, Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Makanya Tuhan bilang suruh kita tenang, jangan panik. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Kenapa? Waktu kita dapat info misalnya tentang bisnis kita. Udah, kamu cemplungin investasi kamu di bisnis ini aja. Bisnis yang Anda enggak paham, bisnis yang Anda enggak kuasai, Anda cuma dengar untungnya banyak. Lalu Anda ikut, cemplungin duit di situ. Apa yang terjadi? Gone. Anda rugi. Makanya ini firman Tuhan bilang, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Rajin kerja tapi nggak ngerti. Akhirnya habis, modal habis.
Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itulah pentingnya kenapa di tengah badai kehidupan, masalah yang menerpa kita, kita harus belajar tenang, katakan amin. Supaya keputusan kita tidak dipimpin oleh keadaan dan tidak dipimpin oleh apa kata orang. Tapi belajar mengandalkan hikmat dari Tuhan. Nah, respon pertama orang ketika menghadapi musibah atau masalah, biasanya pasti cari tempat pelarian. Pasti cari tempat untuk cerita dan minta pendapat orang. Betul nggak? Itu manusia. Apalagi kita nggak ngerti tentang penyakit yang kita derita. Waktu saya dikasih tahu sama dokter, Pastor Jojo ada masalah dengan ginjalnya, ada kemungkinan gagal ginjal. Di saat itu dia diminta biopsi. Itu pikiran buruk udah datang, dan karena saya nggak paham, saya tanya sama teman-teman, ini dokter ginjal yang bagus di mana? Kita pasti minta pendapat orang. Nah, kita mau belajar dari Yesus. Tuhan itu ngajarin kita. Yesaya 30 ayat 15 tadi, dalam terjemahan New King James, tadi Net Bible, ini New King James. Kita lihat. In quietness and confidence shall be your strength. Anda bisa lihat terjemahan yang berbeda. Tadi in calm, sekarang in quietness, di dalam kesunyian dan kepercayaan shall be your strength, akan jadi kekuatanmu. Nah, saat menghadapi masalah, ini yang paling penting. Pergilah ke tempat sunyi. Bicara tentang tempat sunyi, saya pernah khotbah ini, kita belajar seperti Yesus. Yesus sepanjang hidupnya selalu pergi ke tempat sunyi. Dia selalu menyingkir ke tempat sunyi. Dia selalu pergi ke bukit untuk berdoa. Sendirian dengan Tuhan. Waktu Yesus ketakutan menghadapi hari penyalipan. Dia tahu dia akan diserahkan. Dia akan ditangkap. Dia akan disalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak cari orang yang bisa nolong dia. Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia pergi ke tempat sunyi. Artinya apa? Saat menghadapi badai kehidupan, yang pertama kita tenang, yang kedua pergi ke tempat sunyi. Doa, ngandalin hikmat dari Tuhan. Banyak orang komentar di Instagram saya, Bu, logika juga jangan dipakai, jangan lupa kita punya logika juga dari Tuhan. Jangan doa-doa mulu. Saya kasih tahu. Orang yang beriman gak akan ngomong gitu. Orang yang beriman percaya usaha manusia gak bisa melampaui kuasa Allah. Tuhan itu sanggup bekerja melampaui akal pemikiran kita dan melampaui keterbatasan kita. Kita ini bisa apa? Tuhan yang sanggup bekerja. Kalau Anda punya iman, apapun masalahmu, nomor satu kamu percaya Tuhan. Doa harus satu-satunya jalan yang kamu ambil sebelum apapun. Karena orang yang beriman percaya masalah apapun, kalau Tuhan ikut serta, aku pasti menang. Amin. Saya ini manusia yang sangat logika. Kalau perempuan rada perasa, saya perasa dan logika. Saya logik banget, saya pikir baik-baik. Orang gak gampang ngasih tahu saya apa-apa karena saya pikirin. Tapi orang selogik saya akhirnya bertekuk lutut dan mengaku. Cuma kuasa Tuhan yang mampu. Amen. Saya cari tahu. Pak Jojo nih bisa kena gagal ginjal karena apa? Karena story-nya gak pernah ada apa-apa. Sehat-sehat aja. Karena kami rajin medical check up. Dia baik-baik saja. Berbagai kemungkinan bisa jadi
Katanya salah satu penyebab orang itu punya masalah di ginjalnya karena bakteri, karena kelebihan protein, karena makanan yang nggak baik dan sebagainya. Minuman keras, udah jelas kan bukan karena minuman keras. Tapi saya enggak mau pusing apa penyebabnya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, tengah malam saya nggak bisa tidur. Saya kaget bangun seperti kayak orang dilanda ketakutan. Ketakutannya gini, satu hari suami saya nggak ada lagi nih. Sedangkan saya harus berjuang sendirian untuk panggilan Tuhan, saya nggak bisa nih. Saya nangis, saya doa sama Tuhan. Saya perang buat suami saya. Saya bilang, Tuhan, saya minta kasih suami saya umur panjang. Jangan ambil Jojo, kasih dia sembuh Tuhan. Aku percaya aku lihat mujizat. Aku nggak mau percaya apa kata orang, aku cuma percaya suamiku sembuh. Anda harus tahu, saya ini gak ngerti medis sama sekali. Nama obat gak hafal. Dokter bolak-balik tanya, suami saya, Anda minum obat apa? Aduh, ntar dulu, cari dulu, gak ngerti gue nama obat. Tapi saking suami saya ini saya cinta, saya Google tuh nama penyakitnya apa. Saya pelajari kayak orang mau kuliah kedokteran gitu loh. Dari penyebab sampai gejala, sampai gimana mengatasinya, dan apa diagnosa. Google mengatakan dari berbagai studi universitas bahwa penyakitnya nggak ada obatnya. Penyakitnya itu hanya mengarah ke arah gagal ginjal yang ujungnya cuci darah atau transplant. Saya lemes, saudara. Makanya saya sudah gak mau ngobrol sama orang. Karena saya kasih tahu, waktu Anda punya masalah, Anda datang sama orang. Kadang-kadang orang gak kasih Anda jalan keluar. Orang kadang-kadang gak kasih Anda rasa tenang. Orang bikin Anda tambah takut. Mereka bisa cerita, wah dulu nenek gue gejalanya gini mati lu. Dulu wah bapak gua gini-gini, wah parah loh. Udah potong aja. Nah, orang kan sok tahu. Udah paling benar datang ke Tuhan. Amen. Sumber mujizat. Segala penelitian rumah sakit bilang gak ada obat. Bahwa suami saya harus siap menghadapi hari di mana ginjalnya sudah gak bisa ditolong lagi. Bahkan dikatakan obat-obat yang dia harus minum yang buneng mahalnya itu hanya bisa mencegah kerusakan ginjal makin parah. Saya gak peduli uang yang harus kita keluarin, saya gak pusing. Yang saya cuma mau gini, Tuhan saya mau suami saya sembuh. Karena buat saya Jojo lebih berarti dari semua uang yang saya bisa cari. Saya bilang, Tuhan saya mau Jojo sembuh. Saya klaim hidup suami saya. Saya mau suami saya umur panjang. Makanya lu setia sama gue loh. Udah gue doain umur panjang ya kan. Lagi serius-serius bercanda mulu ya. Nah, saya doa sama Tuhan. Anda tahu, kalau orang itu di tengah masalah, dia pergi ke tempat sunyi, itu tandanya orang yang ngandalin Tuhan. Tapi secara manusia, kita selalu larinya ke orang. Dikatakan, bila kamu tenang dan percaya kepadaku, kamu akan menemukan kekuatan. Percayalah gini, goncangan itu datang dalam hidup kita, apapun bentuknya, bisnis, rumah tangga, hubungan, penyakit, hanya untuk menguji iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya enggak?
Tetap percaya enggak Tuhan setia? Tuhan tuh ngasih saya pewahyuan luar biasa di atas pesawat. Anda tahu, seorang Heni ini naik pesawat setahun bisa 150 penerbangan. Tapi tiap kali di pesawat saya lebih rohani dari sebelumnya. Kenapa? Teman saya seorang pilot bilang gini, gue dulu pengen jadi pendeta. Tapi gue pikir-pikir, gue jadi pilot gue lebih bisa bawa orang kepada Tuhan. Kenapa? Lu lihat aja, tiap kali gue naik pesawat orang berdoa, dia bilang. Jadi gue lebih senang jadi pilot, dia bilang gitu. Di atas pesawat itulah iman kita diuji, kepercayaan kita diuji. Yang setuju katakan amin. Anda pernah naik pesawat yang tiba-tiba nukik kakimu gitu, pernah? Saya udah pernah. Pesawat gagal landing 5 kali, saya udah pernah. Turun dari ketinggian sampai buk, udah pernah? Saya udah pernah. Segala goncangan di pesawat selain jatuh saya belum pernah, ya. Saya kasih tahu, tiap kali pesawat goyang meskipun terbang udah katakan ribuan kali, tiap kali goyang gue takut. Saya cengkeram tangan siapapun yang duduk di sebelah saya. Gue pegang tangannya, gue bodo amat deh dia suami atau bukan deh. Kalau udah goyang saya cengkeram. Takut saya. Waktu pesawat nukik kayak gini sekali, saya ingat Chloe Zoe Excel, cuma itu aja. Saya nggak inget harta, gue nggak inget siapapun, gue cuma inget Tuhan lindungi anak-anakku. Tuhan kasih kesempatan aku masih mau lihat Chloe Zoe dan Excel, cuma mereka hanya di hati saya. Parah nggak tuh? Di detik gue mau mati rasanya gitu. Tapi di atas pesawat Tuhan ngajarin saya, percayakah kamu bahwa Tuhan gak akan membiarkan? Percayakah kamu bahwa Tuhan tuh setia? Saya bilang sama Tuhan, aku percaya Engkau setia. Aku percaya Engkau gak akan membiarkan aku. Di atas pesawat itu yang biasanya saya takut sampai gak bisa tidur. Saya suka ceritakan di pesawat saya gak bisa tidur kan. 24 jam gak tidur saya. Berapa kali terbang ini saya naik dan berdoa biar goncangan gue tidur. Dengan penuh kepercayaan. Kalaupun pesawat jatuh gue tahu waktu gue udah selesai. Tapi selama apa yang Tuhan mau saya kerjakan belum selesai, saya gak akan mati. Separah apapun goncangannya, saya udah percaya. Saya mau kasih tahu, hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kalau kita yakin kita milik Tuhan, mau hidup mau mati kita milik Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan dia mengangkat dari sana. Jangan pernah takut mati lagi. Cuma pastikan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan belum izinkan kamu mati, kamu coba minum apapun, kamu tidak akan mati. Selama Tuhan belum izinkan, kamu tidak akan mati. Makanya jangan pernah marah kenapa orang meninggal. Sederhana, kehendak Tuhan. Selesai. Dia yang mematikan dan menghidupkan, kita tidak punya kuasa. Izinkan dia jadi Tuhan dan bukan kita. Saya belajar mempercayai Tuhan di dalam pesawat.
Kalau saya di dalam pesawat ini masih bisa tiba dengan selamat, berarti rencana Tuhan dalam hidup saya belum selesai. Kalau sampai saya mati di pesawat ini, berarti rencana Tuhan sudah selesai. Saya udah gak peduli lagi. Kami pulang pergi dari Jakarta, LA, SF Jakarta. Goncangan terus. Geruduk. Fasten your seatbelt. Sampai Captain aja lebih panik dari gue. Pesawat udah goyang-goyang, udah turun. Duduk. Sekali doang saya pegang tangan suamiku. Terus saya tidur. Udah gak takut. Puji Tuhan. Amen. Saya udah gak takut mati. Saya cuma yakin kalaupun saya harus pergi, anak-anak saya dipelihara Tuhan, leader-leader ICI dipelihara Tuhan, ICI dan YTW dipelihara Tuhan. Amen. Ketika kita ditimpa masalah, jangan pergi ke sana sini ceritain masalah kita. Waktu kita ditimpa masalah, jangan sana sini cerita. Ada orang yang tipenya gitu kan. Masalah dibawa kemana-mana, ceritain orang sekampung. Saya mau kasih tahu, belum tentu orang peduli sama kamu. Kamu cerita ke orang, yang ada kamu diomongin orang. Jangan. Tenang dan percayalah akan kebesaran Tuhan. Anda gak tahu kan Pak Jojo ngalamin penyakit ginjal itu. Padahal udah berapa bulan kejadiannya, baru Pak Jojo kesaksian di khotbah, baru saya berani ngomong. Anda enggak lihat saya khawatir kan? Karena saya percaya penyakit itu enggak perlu diomongin. Kita tunggu mujizat terjadi baru ceritain. Nah, kenapa saya cerita? Begini ceritanya. Kami ke Australia. Bulan lalu kalau nggak salah ya. Saya ajak suami saya periksa ke dokter kami di sana. Dokter yang ngurus kami dari sejak saya masih gadis, sejak kami belum married, ketemu Jojo, tahu keadaan Jojo, dia stres, dia yang panik. Dia bilang, you have to really take care of him. Yes, saya bilang. Kami pergi ke spesialis ginjal, mahalnya minta ampun. Anda tahu? Ditemukan hasil tes urinnya dan darahnya. Nggak ada kebocoran protein. Baik-baik saja ginjalmu. Wah, sepertinya bagus nih pengobatannya. Hah? Bengong kita. Emang baru berapa lama kamu minum obat? 1 bulan? Hah? Bengong dia, gantian dia yang bengong. Saya mau kasih tahu, kuasa Tuhan bekerja melampaui akal pemikiran manusia. Amen. Haleluya. Saya frustasi jagain suami sakit. Kenapa? Dia mokong. Disuruh gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ribet kan jagain orang sakit kan, bener kan? Sampai listnya panjang. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan. Dia stres, saya lebih stres. Tiap kali makan saya jadi liatin dia. Udah asin-asin, sini gue yang makan. Jadi saya yang gemuk saudara. Saking jagain, udah kamu gak usah makan, ini aku aja yang makan. Aduh sayangku. Stres aku ngurus kamu. Soalnya kita kasihan. Dia makan apa? Saya terus doain. Aku percaya Tuhan sembuhin. Karena kalau ngandalin nih anak gak mau makan ini, gak mau makan itu, kayaknya gak bisa deh. Saya yang stres jagainnya. Bisa-bisa saya yang melar. Udah, serahin sama Tuhan aja. Dan waktu tes darah itu keluar, saya bersuka cita. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Amin. Kalau ditimpa masalah,
Jangan cerita kemana-mana. Bawa dalam doa. Tanda orang yang sungguh-sungguh percaya tuh dia ngucap syukur. Belum dijawab sama Tuhan tapi udah bilang thank you. Itu orang yang percaya. Saya cuma mengucap syukur. Tuhan terima kasih Engkau telah sembuhkan Jojo. Tuhan terima kasih Jojo semakin sehat. Aku percaya Tuhan Jojo sembuh. Aku mengucap syukur terus. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin usahamu masih belum kelihatan jalan, mungkin karirmu belum meningkat dan lain sebagainya. Masalah keluargamu belum selesai. Tapi kamu harus percaya, Tuhan terima kasih Engkau sudah mengubahkan pasanganku. Aku percaya Engkau akan memberkati bisnisku. Tuhan, aku percaya Engkau akan buka jalan buat usahaku. Terus doa dan mengucap syukur. Amen. Ucapan syukur itu yang membuka pintu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan itu sanggup bekerja secara ajaib dalam hidup kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Saya mau akhiri. Matius 14 ayat 19 berkata gini. Matius 14 ayat 19 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kemudian ia menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Lalu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu menenggadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membelah-belah roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya dan dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya mau tutup dengan ini. Anda mau mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, angkat tangan. Tuhan bukakan ini buat saya. Yang pertama, tadi saya bilang ngucap syukur. Lihat bagaimana Yesus ngangkat roti itu di tangannya. Yesus bilang gini sama murid-muridnya. Dalam Matius 14. Yesus suruh mereka kasih orang-orang itu makan, ribuan orang. Murid-murid bilang gini, ayat 17, Matius 14:17 bilang gini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti 2 ikan. Cuma dikit, 5 roti 2 ikan. Gimana mau kasih makan ribuan orang? Ayat 18 Yesus bilang gini sama mereka. Bawalah kemari kepadaku. Anda mau mujizat terjadi dalam hidupmu? Bawalah kemari kepadaku. Belajar bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Bukan bawa kemana-mana. Berhenti cerita ke orang sana sini. Bawa masalahmu di hadapan Tuhan. Kasih lihat Tuhan tagihan-tagihan hutangmu. Bawa sama Tuhan masalah-masalah keluargamu. Yesus cuma bilang ini, bawalah kemari kepadaku. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Saya percaya yang Yesus mau ajarkan sama kita gini. Kunci mengalami mujizat adalah apa? Persembahkanlah korban syukur meskipun sulit. Waktu kita lagi susah, masa mengucap syukur? Susah. Mungkin sambil nangis kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi percayalah, kalau kamu belajar mengucap syukur, engkau sedang berkata kepada Tuhan, aku percaya engkau sanggup bekerja dalam hidupku. Katakan amin. Di dalam Matius 14 ayat 19, Yesus bawa roti itu dan mengucap syukur. Ngajarin kita bagaimana mujizat itu dimulai dari kita bawa sama Yesus. Yang kedua, Yesus mengucap syukur. Dengan pengucapan syukur, ayat 19, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saat ini, jangan fokus sama masalahmu. Luar biasanya, mujizat itu terjadi di antara mereka. Ketika Yesus mengucap syukur,
dia pecah-pecahkan. Lalu dia berikan kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk dibagi-bagi sama orang banyak. Waktu saya lagi baca ini, tiba-tiba Yesus kayak Roh Kudus kasih saya pewahyuan. Jangan fokus sama masalahmu, tapi layani orang lain. Miliki kepedulian sama orang-orang di sekitarmu. Ini aneh. Waktu kita punya masalah, kita pasti lebih fokus sama diri sendiri, betul gak? Masalah menarik fokus kepada diri sendiri. Kita boro-boro mau ngurusin orang lain. Kita boro-boro mau mikirin kebutuhan orang lain. Waktu kita punya masalah, fokus kita pasti ke diri kita sendiri. Yang ngerti bilang amin. Tapi Yesus, dia pecah-pecahkan. Dia berikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi. Roh Kudus bilang ini, waktu kita sedang melayani orang lain di tengah-tengah kesusahan kita, di situ Tuhan akan bikin mujizat buat kita. Saya pernah ngalamin waktu saya punya masalah dalam rumah tangga kami dulu, yang namanya hamba Tuhan gak mungkin gak punya masalah. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang butuh konseling sama saya. Saya duduk dan konselingin dia. Waktu dengerin dia curhat tentang suaminya, tiba-tiba saya kaget. Saya nasehatin dia, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Yang keluar dari mulut saya untuk menasehati dia, itu sebenarnya kata-kata Tuhan buat saya. Berapa banyak Anda yang pernah ngalamin itu? Di saat kamu lagi nasehatin temenmu, sebenarnya Tuhan lagi bilang sama kamu. Makanya waktu kamu lagi punya masalah, jangan terpuruk diam sendirian di rumah. Tetap layani Tuhan. Waktu kamu mulai melayani, tiba-tiba kamu ketemu jawaban. Saya kasih tahu. Orang-orang yang punya kebutuhan, koneksi bisnis, marketing, Anda gak akan tertolong dengan diam aja di rumah. Ketika Anda pergi keluar dan melayani orang, entah gimana caranya Tuhan akan ketemuin Anda sama orang-orang yang punya jawaban buat masalah Anda. Amen. Berkat Tuhan itu gak pernah berhenti dalam hidup kami sejak kami memberi diri untuk melayani. Saya kasih tahu, Tuhan itu sangat baik. Karena saya harus ngasih makan anak-anak dulu di rumah kami. Pertama-tama yayasan punya anak-anak di asrama. Itu setiap siang makan di rumah kami. Staf di kantor makan di rumah kami. Jadi kami khotbah itu laris manis, saudara. Khotbah itu laris banget. Tuhan pelihara hidup kami. Kenapa? Karena gini, kalau Tuhan gak berkati saya, banyak mulut yang gak bisa makan. Tuhan bukakan pewahyuan satu hari sama saya. Kamu tahu gak kenapa aku menunjukkan kemurahan sama kamu? Karena kamu menunjukkan kemurahan buat orang banyak. Kami punya staf seluruh Indonesia di tangan pengharapan termasuk guru-guru. Ada ratusan orang. Ada 250 guru-guru di daerah. Belum lagi koordinator dan staf di Jakarta. Katakan total hampir 300. Bayangkan gini. Kenapa Tuhan terus memberkati? Karena kalau Tuhan tidak berkati kami, banyak orang yang gak bisa makan. Sementara 300 orang ini mungkin menghidupi keluarga mereka masing-masing. Dan ada
8.500 anak-anak di 110 titik saat ini di seluruh Indonesia yang gak bisa makan. Tapi Anda lihat, Tuhan berkati saya dan suami saya supaya ribuan orang ini bisa makan. Sebenarnya bukan karena saya, tapi karena banyak orang yang kami itu tolong dan pelihara. Kalau hidupmu bukan hanya buat kamu aja, tapi kamu hidup juga buat orang lain. Kamu peduli orang tuamu, kamu peduli adik-adikmu, kamu peduli keponakanmu, kamu peduli sama orang-orang susah di sekitar kamu peduli sama pegawaimu. Tuhan akan berkati kamu, tidak akan pernah berhenti. Anugerah dan penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Karena kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri. Amen. Kalau Anda mau mengalami mujizat Tuhan, yang pertama bawa masalahmu sama Tuhan. Jangan ngomong kemana-mana. Yang kedua, ngucap syukurlah. Karena dalam mengucap syukur engkau mengizinkan Roh Allah bekerja. Yang terakhir, mulai hidup gak buat diri sendiri, tapi bagi hidupmu buat orang lain. Saya sama suami ngalamin dan jadi kesaksian hidup di depan Anda hari ini. Bagaimana kami melihat kuasa Tuhan begitu bekerja. Karena Tuhan peduli sama orang-orang yang harus kami hidupi di sekitar kami. Amen. Amen. Yuk, saya gak tahu masalah Anda sore ini. Kalau Anda punya pergumulan, punya badai kehidupan, mari saya ingin Anda pejamkan matamu, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami percaya bahwa Engkau terlebih besar dari apapun. Kami mau belajar tinggal tenang dan percaya. Kami mau tenang dan tidak gegabah. Kami mau belajar mempercayai Tuhan. Karena kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan, disitulah kami beroleh ketenangan. Bahwa Tuhan punya kuasa yang jauh lebih sanggup untuk menolong kami. Kemampuanmu melampaui kemampuan kami. Mari bawa semua masalahmu di hadapan Tuhan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Mari angkat masalahmu di hadapan Tuhan hari ini. Bapa, Engkau melihat apapun yang jadi pergumulan umatmu. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah keuangan. Hamba-Mu mengangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawanya di hadapan-Mu. Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau sumber jalan keluar. Engkau satu-satunya penolong. Engkau satu-satunya Tuhan dan gak ada yang lain. Tolong umat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan sumber yang tidak pernah terbatas. Menjawab semua kebutuhan mereka. Menolong dan memberi mereka jalan keluar. Kesembuhan terjadi buat mereka yang sakit. Mereka yang punya hutang-hutangnya dilunaskan. Tuhan, Kau berdoa, bisnis-bisnis yang lesu bangkit kembali. Pintu-pintu yang tertutup terbuka kembali Tuhan. Keuangan-keuangan yang macet, jalan-jalan buntu Tuhan terbuka di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, anugerahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Aku berdoa dan pulihkanlah rumah tangga mereka Tuhan. Segala yang putus asa akan pasangannya, aku berdoa Tuhan, Kau sanggup menolong mereka. Engkau penghiburan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya. Yang percaya sama-sama kita katakan, Amen. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10,
jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa di YouTube Impact Community Indonesia. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tidak ada kehidupan tanpa perubahan.
takut akan apa yang berbeda berarti takut akan kehidupan. Karena perubahan adalah siklus kehidupan dan beradaptasi adalah kunci langkah bergerak maju. Perkenalkan, nama saya Sentia Pepayosa Ginting, berasal dari Karo, Sumatera Utara. Saat ini saya ditugaskan di FLC Temiak Ojol, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dusun Temiak Ojol merupakan tempat yang baru bagi saya. Sudah terhitung 3 bulan saya berada di dusun yang akan menjadi saksi kehidupan yang baik selanjutnya. Menjadi sebuah tantangan baru untuk kembali menjadi bagian dari anak-anak dan masyarakat di tempat ini. Memulai dari awal kembali untuk menciptakan sebuah potongan-potongan kecil dari segi kehidupan yang saya harapkan akan menjadi dampak bagi mereka. Dengan belajar bersama-sama dengan anak-anak di setiap kegiatan belajar pagi dan mengajar les di sore hari. Kemudian, menciptakan lebih banyak lagi waktu untuk saling memahami dengan pergi bersama bermain di lingkungan sekitar. Tak jarang juga, kami mencari sayur ke hutan sebagai cara mengakrabkan diri dengan anak. Di Dusun Temiak Ojol, saya menemukan peran saya sebagai guru dan teman anak-anak. Bersosialisasi dengan masyarakat di dusun ini merupakan cara saya beradaptasi dan mengenal kehidupan sosial dengan baik. Sesekali kami juga ikut memanen jagung di kebun masyarakat, memanfaatkan hari libur untuk mengenal kebiasaan masyarakat. Saya sangat berharap keberadaan Tangan Pengharapan dan keberadaan saya dengan partner di dusun ini bisa membawa perubahan baik bagi anak-anak, khususnya di bidang pendidikan. Dengan kerjasama yang baik dengan partner, saya yakin akan terbentuk seorang pemimpin dari Dusun Temiak Ojol. Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Temiak Ojol, Kalimantan Barat. Helping people live a better life.